Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to my class. So today we are going to learn about the present continuous tense and also the present perfect tense. Oke, saya yakin Anda sudah pernah mempelajari tentang dua jenis tenses ini pada saat Anda di SMA ya. Tapi hari ini kita akan review lagi bagaimana bentuk tenses present continuous tense dan present perfect tense dan bagaimana menggunakannya dalam kalimat. Oke, harapannya setelah mengikuti course ini Anda dapat memahami dan menggunakan present continuous tense dan present perfect tense dengan baik, benar, dan tepat pada kalimat. First, present continuous tense. Nah, pada present continuous tense ini adalah tenses yang digunakan ketika kita ingin menginformasikan kegiatan yang sedang berlangsung. Ya, contohnya, I'm giving classes right now. Ya, saya sedang memberikan kelas sekarang. Ya, artinya kegiatan itu sedang berlangsung saat ini. And then, my mother is working now. Ya, the students are paying attention at this moment. Ya, you all are paying attention at this moment. Jadi, kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Ya, can you see ciri-cirinya? Apa ciri-ciri dari present continuous tense itu? Ada yang di warna merah ya, ada to be dan kemudian ada kata kerja ditambah dengan ing atau verb ing. Oke, mari kita lihat untuk lebih detailnya seperti apa. Nah, present continuous tense ya, biasanya kita menggunakan to be di sini adalah to be sama dengan present tense, di mana I, to be-nya adalah am, you, we, and they, to be-nya adalah are, he, she, and it, to be-nya adalah is, and then you have to add verb ing here after to be. Oke, so ketika kita ingin menuliskan formula dari simple present continuous tense ini, maka formulanya adalah subject ya ditambah to be, ditambah verb ing plus object or complement. Nah, untuk kalimat tanya dan kalimat negatif tetap menggunakan to be dan verb ing, hanya saja di sini untuk kalimat tanya sama seperti simple present tense, present continuous tense itu diawali oleh kalimat tanya diawali oleh to be. Ya, kemudian diikuti oleh subject and then tetap diikuti oleh verb ing. Nah, untuk kalimat tanya, subject ditambah to be and you have to add not. Ya, setelah to be, am not, ya, are not or aren't, is not or isn't, and you have to add verb ing setelah not atau setelah to be ditambah not. Contohnya, ya. What is she doing? Ini adalah bentuk kalimat tanya dalam present continuous tense menggunakan question word, yaitu what, ya, question word, atau kata tanya, yaitu apa. Nah, di sini jawabannya she is drawing a picture at the moment. Ya, dia sedang menggambarkan suatu gambar pada saat itu. Oke, di sana ada is dan drawing. Is adalah to be, drawing adalah verb ing. Contoh lain, it's flying. Oke, it's flying. Ada subject, ada is, and ada verb ing. What is Tweety doing? Nah, itu juga merupakan present continuous tense menggunakan kata tanya what atau apa. Apa yang sedang dilakukan oleh si Tweety. So, next, what is David doing? At the moment, he's playing football. Ada is and ada play ditambah dengan ing. Okay. Another example, ya, they are dancing right now. Ya, mereka itu sedang berdansa sekarang. Ya, ada are, to be-nya dan ada verb ing. Sekarang kita masuk kepada tenses yang kedua, yaitu present perfect tense. Nah, biasanya mahasiswa sering keliru terkait dengan present perfect tense ini. Kenapa? Karena perfect tense juga merupakan tenses yang untuk menginformasikan kegiatan yang sudah berlangsung. Ya, berlangsung tapi beda dengan past tense. Bedanya seperti apa? Ya, mari kita lihat sama-sama. So, first, what do you need to present perfect for? Untuk apa sih present perfect ini digunakan?
Ya, yang pertama, to tell what you have done. Untuk menceritakan apa yang sudah Anda lakukan, ya, recently atau lately. Yang kedua, to tell what you have just or already done, ya, menceritakan apa yang baru saja Anda lakukan. And then yang ketiga, to tell what you have never or ever done, untuk menceritakan apa yang belum pernah atau sudah pernah Anda lakukan. Yang keempat, to tell what you have done so far or up to now, ya, menceritakan apa yang sudah Anda lakukan sejauh ini atau sampai saat ini, ya. Dan yang kelima, untuk menceritakan what you have done today or this week or this month or this year. Oke, untuk menceritakan apa yang sudah Anda lakukan hari ini, minggu ini, ya, bulan ini atau tahun ini, seperti itu. Ya, what is so confusing about it? Ya, kenapa orang-orang sangat bingung terhadap present perfect tense? Ya, it can describe either present or past activities. Ya, sama seperti past tense karena kegiatannya juga sudah berlangsung. Ya, but there is no similar grammatical item in Polish as well. Okay. So how can you form the present perfect tense? Gimana sih ciri-ciri atau bentuk kalimat dari present perfect tense ini? Oke. Nah, kita lihat ya, present perfect tense ya, untuk positive sentence tetap yang pertama polanya adalah subject. Ya, subject, oke, ditambah dengan have atau has, oke, ditambah dengan verb ketiga. Hati-hati ya, verb ketiga. Oke, ditambah dengan object or complement. Ya, ciri-ciri yang mendasar dari present perfect tense itu adalah adanya have atau has ditambah dengan verb ketiga. Ya, pada kalimat negatif, ya, subject plus have atau has, ya, plus not, verb ketiga, and then object or complement. Oke, pada kalimat tanya, ya, tetap sama ya, have atau has-nya duluan, have atau has, plus subject, plus verb ketiga. Oke, begini ya kira-kira formula dari bentuk kalimat pada present perfect tense. Nah, saya punya beberapa quiz untuk Anda. Choose the correct answer. Ya, lihat ya, Peter never watch Majabi, ya. Jawabannya apa? Ada yang tahu? Ya, ada had, ya, optionnya ada have, ada has atau no one of this. Tidak satu pun yang benar. Jawabannya adalah apa? Ya, benar sekali, has ya. Kenapa has? Kenapa has? Karena subjeknya adalah singular. Oke, subjeknya adalah tunggal, jadi Anda harus menggunakan has. Ya, has itu Anda gunakan ketika subjek Anda singular atau single atau satu. Ya. Kemudian have Anda gunakan ketika subjek bersifat plural atau jamak. Yang mana aja? Has. Ada she, ya, ada he, ada it. Plural yang mana aja, Miss? Ada I, you, we, they. Oke, kenapa harus has? Karena Peter adalah satu orang. Benar sekali. Oke, kita lihat lagi contoh yang kedua. Oke, pertanyaan yang kedua. Ya, Litka hasn't bla 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 to Majorca yet. Isinya apa? Ya, di sini kita lihat ya, isinya titik-titiknya adalah been, hasn't been. Ya, been adalah kata bantu untuk kalimat present perfect tense yang tidak menggunakan kata kerja. Ya, jadi ingat ya, ketika kalimat itu tidak menggunakan kata kerja, maka Anda tambahkan to be, yaitu been. So, Litka hasn't been to Majorca yet. Paham ya? Oke. Kita lihat lagi contoh selanjutnya, the next question. Titik-titik, you ever smoked?
Oke, jawabannya apa? You tadi masuknya kemana? Ke have atau has? Have, benar sekali ya. So the answer is, have you ever smoked? Very good. Nah, selanjutnya ya, she hasn't titik-titik the dinner already. Oke, ingat present perfect tense menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Ya, so you have to choose cooks option A bentuk kata kerja bentuk pertama, berarti salah ya. Kemudian B, cooked adalah kata kerja bentuk ketiga, benar. Yang C, make, ya salah, bentuk pertama. D juga salah, jadi jawabannya adalah B, karena ada ed. Ya ingat lagi, materi terkait regular and irregular verb. Nah, cook termasuk kepada regular verb, yang mana verb kedua dan verb ketiganya hanya ditambahkan dengan ed. Oke. The next question. Ya, let's see. He hasn't titik-titik a shower today. Jawabannya apa? Berasal dari kata take. Ayo, take, kata kerja pertama, kata kerja kedua apa? Ada yang tahu? Ya, took. And kata kerja ketiganya taken. Bagus sekali. So, jawabannya adalah he hasn't taken a shower today. Another one, ya. Titik-titik you ever, titik-titik you had. Ya, ingat lagi pada kalimat tanya ya didahulukan have atau has. Lihat subjeknya. Subjeknya you miss. So kalau you subjeknya berarti Anda sebelumnya menggunakan have. Ya kan? Kemudian ya, have you ever bla 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 your head? Ya. Di sini kata kerjanya adalah lose. Oke. Lose, kata kerja bentuk ketiganya adalah lost. Oke, so you have to choose, have you ever lost your head? Jawabannya yang mana? Yang paham semuanya? Easy ya? Oke. So you have to pay attention with the have or has and also verb ketiga. Oke, the next question ya. Siapa yang bisa jawab? Oke. Tom and Arthur titik-titik a dog so far. Nah, hati-hati di sini. Lihat subjeknya. Subjeknya ada satu apa ada dua atau lebih dari dua? Ya. Di sini subjeknya ada berapa? Ada lebih dari satu, yaitu dua ya. Jadi kita harus menggunakan apa? Menggunakan have. Ya. So, pilihan have ada mana? Cuman ini ya. Oke. Haven't, both. Both adalah bentuk ketiga dari apa? Ada yang tahu? Bentuk ketiga dari buy. Very good. Bentuk ketiga dari buy. Membeli. Ya, buy, both. Oke, nice. So, pertanyaan selanjutnya ya. Titik-titik Peter and Matt titik-titik abroad before. Hati-hati. Peter and Matt itu singular apa plural? Ayo. Ya, plural ya, lebih dari satu. So you have to add have. Nice. Have. Ya. Have Peter and Matt ya. Bla 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 abroad before. Ya, apakah sudah pernah si Peter and Matt ini ke luar negeri ya sebelumnya? So di sini nggak ada kata kerja ya. So you have to add been here. Been abroad before. Yes. Oke, paham sampai di sini? Oke. Nah, terima kasih ya. So far, I think it's very easy to understand ya bagaimana penggunaan present perfect tense ya dan penggunaan present continuous tense. Kesimpulannya, present continuous tense itu digunakan pada saat sekarang, kegiatan yang sedang berlangsung, sedangkan present perfect tense kegiatan yang telah dilakukan. Oke, ciri-cirinya apa? Continuous tadi menggunakan to be ditambah dengan verb ing, sedangkan perfect tense menggunakan have atau has ditambah verb ketiga. Oke, saya harap semua Anda memahami dan bisa mengaplikasikan dalam menulis ya dan menggunakan bahasa Inggris dalam akademik. Oke, thank you very much for your attention. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.